Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi berjudul Software Development. Di sini sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdatri Pradana dengan NPM 247822091 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, saya ditemani oleh kedua teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Intan Nabila dengan NPM 2478277. Saya pemateri 1. Dan Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 247822092. Saya adalah pemateri 3. baik, mungkin kita bisa langsung saja ke pembahasan pertama. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pentingnya etika, kualitas, slide-nya. Oke, kita ulangi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pentingnya etika, kualitas, dan tanggung jawab profesional dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, dalam dunia teknologi, software bukan hanyalah tentang fungsionalitas, tetapi juga soal tanggung jawab eh, dalam menjawab dalam moral dan para pengembangannya. Nah, kegiatan software bisa berdampak fatal, baik secara ekonomi maupun sosial. Di bab ini, kita akan melihat bagaimana etika, kualitas, dan profesionalisme menjadi fondasi penting dalam pengembangan software modern. Nah, terutama di dalam konteks Indonesia yang banyak bergantung pada sistem publik seperti Peduli Lindungi, EKTP, Depodik, dan My Pertamina. Nah, slide selanjutnya. Nah, di The Importance of Software Quality. Nah, jadi di sini membahas tentang kualitas software sangat penting karena menentukan kendala dan keamanan sistem. Nah, ada 5 aspek utama kualitas software. Yang pertama, reliability atau keandalan. Nah, software harus bisa berfungsi dengan baik dalam jangka waktu panjang tanpa sering error. Yang kedua, itu ada security atau keamanan. Nah, harus bisa melindungi data dari kebocoran atau serangan cyber. Yang ketiga, itu maintainability atau pemeliharaan. Nah, software juga mudah diperbaiki dan diperbarui tanpa gangguan besar. Yang keempat, usability atau kemampuan pengguna. Di kemampuan pengguna ini, dia berisikan antarmuka harus mudah dipahami pengguna tanpa pelatihan teknis. Yang kelima, itu ada portability atau portabilitas. Di dalam ini, software dapat berjalan di berbagai sistem operasi tanpa kehilangan fungsi utamanya. Semua aspek ini berkontribusi agar software bisa digunakan secara aman dan efisien oleh masyarakat. Oke, next. Oke, di slide ketiga ini kita akan memahami tentang dampak kegagalan software global. Nah, kalau kualitas software diabaikan, dampak bisa sangat besar secara global. Contohnya, track 25, mesin terapi radiasi. Nah, menyebabkan kematian karena perhitungan dosis. Nah, yang kedua itu ada Kinai Capital. Nah, pada tahun 2012, kehilangan 440 juta dolar hanya dalam 45 menit karena error algoritma trading. Sementara di Indonesia sendiri itu ada Peduli Lindungi yang sangat dikritik karena kebocoran data pribadi yang sempat viral COVID waktu virus COVID itu. Nah, yang selanjutnya ada My Pertamina juga mengalami server overload saat awal peluncuran di digitalisasi BBM. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengujian beban atau load test dan keamanan cyber sebelum software dipublikasikan ke masyarakat. Next. Pada slide keempat, tahu software product liability. Nah, selanjutnya ini kita memasuki ke aspek hukum, yaitu software produk liability. Nah, dalam hukum produk liability berarti tanggung jawab hukum terhadap produk yang menyebabkan kerugian pengguna. Ada 4 dasar hukum klaim dalam konteks ini. Yang pertama, itu ada strict liability atau tanggung jawab langsung tanpa perlu bukti kelalaian. Yang kedua, itu negligency,
yaitu kelalaian dalam proses pengembangan software. Nah, yang ketiga itu ada breach of warranty atau pelanggaran terhadap jaminan kualitas produk. Yang keempat itu ada misrepresentation, itu penipuan atau klaim palsu terhadap kemampuan software. Nah, jadi pengembangan tidak hanya perlu membuat software yang berfungsi, tetapi juga memastikan produknya tidak membahayakan pengguna. Nah, di slide kelima itu ada konteks di Indonesia. Di Indonesia ini tanggung jawab diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang ITE pasal 30 sampai 33 yang melarang akses ilegal, perusakan dan manipulasi data. Nah, ada juga Undang-Undang PDP pasal 39 sampai 46. Nah, berisikan yang mewajibkan pengendali data bertanggung jawab jika terjadi kebocoran. Contoh kasusnya, kebocoran data EKTP dan Tokopedia yang mengekspos jutaan identitas pengguna. Nah, selanjutnya itu ada kebocoran data Dapodik Kemendikbud ke forum hacker internasional. Nah, dari kasus-kasus ini menegaskan bahwa pengembangan software di Indonesia dan tanggung jawab hukum agar Indonesia harus mematuhi etika profesional dan tanggung jawab hukum agar tidak merugikan masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri kedua. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Di sini saya akan membahas mengenai software development methodologies atau bisa disingkat SDLC dan juga mengenai quality assurance. Yang dimana di sini pembahasan yang saya lakuin di sini dimulai dari konsep dasarnya yaitu SDLC dulu. Jadi di sini SDLC ini bisa dikatakan sebagai peta jalan pengembangan software karena di dalamnya terdapat serangkaian langkah sistematis untuk menghasilkan software yang berkualitas, terukur dan sesuai kebutuhan pengguna. Tanpa adanya SDLC ini pengembangan software bisa menjadi kacau, tidak efisien dan sulit dikontrol. Nah, di sini SDLC ini terdiri dari 5 tahapan utama ya. Di sini yang pertama planning atau perencanaan. Jadi di tahap pertama ini menjadi fondasi awal dari seluruh proses. Di sini tim development menentukan tujuan proyek, kebutuhan pengguna, serta sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu software. Ibaratnya ini seperti membuat rencana pengguna sebelum rumah didirikan. Jika perencanaannya salah, maka hasil akhirnya juga akan bermasalah dan menimbulkan beberapa dampaknya. Nah, selanjutnya yang kedua mengenai desain ya, atau perancangan. Setelah tujuan di tahap 1 itu sudah jelas, pengembangan mulai merancang struktur sistem antarmuka pengguna serta alur kerja programnya. Pada tahap ini, desain bukan hanya soal tampilan, tetapi juga bagaimana sistem mampu bekerja dengan efisien dan mudah dipelihara nantinya. Lalu yang ketiga ini implementasi atau pengkodean. Nah, di tahap ini, para programmer itu mulai menulis kodenya. Desain yang sudah dibuat tadinya diubah menjadi bentuk nyata berupa baris-baris dalam bentuk kode program ya. Di sini penting sekali menerapkan standar penulisan kode dan prinsip etika. Misalnya tidak menyalin kode orang lain tanpa izin dan memastikan logika programnya itu aman dari eksploitasi. Lalu keempat, testing atau tahap pengujian. Setelah software selesai di tahap pengkodean, tahap berikutnya adalah pengujian. Tujuannya yang udah pasti memastikan bahwa software berjalan sesuai fungsi, aman dari bug, dan tidak merugikan user atau pengguna nantinya. Nah, ada banyak jenis pengujian seperti black box testing, salah satu AI dalam kode ya, lalu load testing hingga security testing. Nah, tahapan ini sering dianggap sepele, padahal dalam dunia profesional, pengujian merupakan tanggung jawab moral karena menyangkut keamanan dan kepercayaan publik. Lalu yang terakhir yaitu maintenance atau pemeliharaan. Nah, setelah software digunakan, bukan berarti software ini sudah selesai gitu. Pengembangan masih harus melakukan pembaruan berkala, memperbaiki bug, menambah fitur dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna baru. Tahap pemeliharaan ini atau maintenance ini ya, menjaga agar software itu tetap relevan dan stabil dalam jangka panjang.
Jadi kelima tahapan ini memastikan bahwa software yang dihasilkan itu bukan hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga aman dan etis secara profesional gitu. Selanjutnya perbandingan metodologi pengembangan softwarenya. Nah, di sini metodologi ini menentukan bagaimana tim bekerja, bagaimana perubahan ditangani, dan seberapa cepat software bisa dikembangkan serta diuji. Nah, di sini untuk memudahkan kita bisa lihat di tabel ya. Jadi pertama ini ada metodologi waterfall. Nah, metode ini bisa dibilang yang paling klasik, prosesnya linear dan berurutan. Mulai dari perencanaan, perancangan, pengkodean, pengujian, hingga pemeliharaan. Kelebihannya, struktur kerja sangat jelas dan mudah dikontrol. Cocok untuk proyek besar yang jarang ubah algoritma softwarenya atau proyeknya. Nah, di sini seperti proyek pemerintah atau BUMN. Namun, kekurangannya adalah kurang fleksibel ya terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Jika ada kesalahan di tahap awal atau kebutuhan pengguna berubah di tengah jalan, ini akan sulit untuk memperbaikinya tanpa mengulang dari awal. Selanjutnya yang kedua, metodologi Agile. Metode ini lebih modern ya dan sangat populer di era startup atau di zaman sekarang. Nah, Agile ini bersifat iteratif dan fleksibel, artinya pengembangan dilakukan dalam siklus pendek yang disebut sprint. Nah, setiap sprint berfokus pada pengembangan fitur tertentu, kemudian diuji dan dievaluasi sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Kelebihan Agile ini tentunya memiliki respon yang cepat terhadap perubahan dan kebutuhan penggunanya. Lalu kekurangannya sudah pasti butuh komunikasi yang intens dalam tim ya. Dalam tim, karena tanpa koordinasi yang disiplin, proyek bisa menjadi tidak sinkron. Nah, contoh penerapannya itu ada biasanya dipakai startup digital Indonesia seperti Gojek maupun Tokopedia. Lalu terakhir yaitu metodologi DevOps ya, yang dimana di sini DevOps ini menggabungkan pengembangan dev atau developer dan operator atau ops ya. Nah, dalam satu alur yang kerja terintegrasi atau bersatu lah. Tujuan metodologi ini untuk mempercepat proses rilis dan memperkuat otomatisasi atau automisasi. Dengan DevOps, software bisa diperbarui secara terus-menerus tanpa mengganggu sistem utama. Namun, metode ini memerlukan infrastruktur teknologi dan keahlian yang cukup matang. Nah, contoh penerapannya itu diterapkan di perusahaan teknologi besar dan penyedia cloud lokal seperti Telkom Sigma ya. Nah, secara umum kita bisa lihat bahwa setiap metode ini punya keunggulan dan tantangannya masing-masing. Waterfall atau metodologi yang pertama ini cocok untuk proyek yang stabil dan formal. Sedangkan Agile ya untuk proyek kreatif yang cepat berkembang. Lalu yang terakhir ini biasanya untuk perusahaan besar yang menuntut efisiensi yang bernilai tinggi. Lalu selanjutnya di sini mengenai quality assurance atau bisa kita singkat QA ya. Nah, QA ini adalah salah satu aspek paling penting dalam memastikan software memiliki itu kualitas tinggi atau standarnya kualitas yang sangat bagus lah atau kompeten. Nah, kalau SDLC itu ibarat peta perjalanan, maka QA ini adalah penjaga kualitasnya di setiap titik perjalanan itu. Nah, tujuan utama QA ini adalah memastikan software tidak hanya bekerja, tapi juga andalan, aman, dan sesuai standar industri. Di Indonesia sendiri, praktik QA ini sudah banyak diterapkan, baik di perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara, maupun startup digital. Contohnya di sini Telkom Indonesia dan Gojek menerapkan pengujian ketat seperti load testing untuk memastikan server tetap stabil, meskipun diakses oleh jutaan pengguna secara bersamaan. Mereka juga melakukan security testing untuk melindungi data pengguna dari ancaman kebocoran. Selain itu, banyak juga organisasi di Indonesia telah menerapkan sertifikasi ISO atau IEC ya.
untuk memastikan keamanan informasi dalam jangka internasional. Nah, standar ini memastikan bahwa perusahaan benar-benar menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data penggunanya. Penerapan ISO ini atau sertifikasi ini juga selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mewajibkan pengembang menjaga keamanan data pribadi secara hukum. Oke. Selanjutnya di sini saya akan juga membahas tentang CMMI atau Capability Maturity Model Integration. Nah, CMM ini adalah kerangka kerja untuk menilai tingkat kematangan proses pengembangan software dalam sebuah organisasi. Jadi bukan cuma menilai kualitas hasil akhirnya doang, tapi juga seberapa baik prosesnya dijalankan. Nah, di sini ada 5 level kematangan ya mengenai CMM ini. Yang pertama itu inisial. Jadi ini prosesnya masih tidak teratur, tergantung pada individu. Lalu yang kedua ini manage. Jadi ini proses mulai direncanakan dan dikendalikan secara dasar. Lalu yang ketiga ini ada defined atau prosesnya distandarkan di seluruh organisasi. Lalu yang keempat ini quantitatively managed. Semua proses sudah diukur dengan data dan indikator performa yang jelas. Lalu yang terakhir ini optimizing ya. Fokus yang dimana ini berfokus pada perbaikan berkelanjutan dan inovasi proses. Nah, ini semakin tinggi levelnya, semakin profesional dan konsisten organisasi dalam mengembangkan suatu software. Nah, lanjut di Indonesia. Nah, di sini di Indonesia sendiri beberapa lembaga seperti BSSN, Telkom Sigma, dan Indosat Uridu ya. Ini salah satu perangkat SIM card. Sudah menerapkan CMMI level tinggi, level 3 sampai 5 untuk menjaga konsistensi dan keamanan sistem digital nasional, termasuk dalam proyek-proyek besar seperti e-government. Nah, manfaat penerapan CMMI ini sangat besar, meningkatkan efisiensi, menurunkan risiko kesalahan, mempercepat waktu rilis, dan tentunya meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem digital buatan Indonesia. Nah, mulai dari SLDC yang sistematis tadi, metode agile dan DevOps yang adaptif, QA yang menjaga kualitas, hingga CMMI yang memastikan kematangan organisasi, semuanya berperan penting dalam pembangunan software yang benar-benar andal dan aman untuk masyarakat. Karena pada akhirnya setiap baris kode yang kita tulis itu membawa dampak dan memberikan dampak kepada masyarakat juga gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atau pemateri ketiga. Oke, baik kali. Sekarang saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu safety critical system, atau dalam artiannya sistem kritis terhadap keselamatan. Topik ini menyoroti jenis perangkat lunak yang tidak boleh gagal, karena kegagalannya bisa berdampak langsung pada keselamatan manusia, bahkan dapat terjadi kerugian yang besar. Jadi ketika bicara tentang software seperti ini, bukan lagi sekedar soal bug kecil atau error tampilan, tapi soal tanggung jawab moral yang sangat besar bagi pengembangnya. Jadi apa itu safety critical system? Safety critical system adalah perangkat lunak yang menjadi bagian penting dalam sistem yang berhubungan langsung dengan keamanan dan keselamatan manusia. Contohnya seperti sistem pengendali pesawat terbang, alat medis seperti mesin terapi radiasi, sistem pengendali lalu lintas, atau sistem peringatan bencana seperti tsunami dan gempa. Prinsip utamanya adalah jika software gagal, nyawa bisa terancam. Itulah sebabnya pengembangan sistem jenis ini memerlukan standar etika, pengujian, dan verifikasi yang jauh lebih ketat dibandingkan software yang biasanya. Di sini kita melihat contoh kasus global. Kita melihat beberapa contoh nyata di dunia. Kasus pertama adalah Terak 25, sebuah mesin terapi yang digunakan untuk
pengobatan kanker di rumah sakit pada tahun 1980-an. Karena ada bug dan sistem dalam pengendalian dosis, mesin ini memberikan radiasi berlebihan kepada beberapa pasien. Akibatnya, ada pasien yang mengalami luka parah, bahkan meninggal dunia. Penyelidikan menemukan bahwa kesalahan terjadi karena kurangnya pengujian menyeluruh dan dokumentasi buruk dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Sini kasus yang kedua, sorry terbalik teman-teman. Ini NASA Mars Climate Orbiter pada tahun 1999, misi senilai 327 juta dolar. Ini gagal karena perbedaan satuan. Tim pengembangan menggunakan pound second, sedangkan sistem navigasi NASA menggunakan Newton second. Hanya karena tidak ada validasi dan komunikasi yang jelas antar tim, seluruh misi hilang, menunjukkan bahwa kegagalan kecil dalam software bisa membawa konsekuensi yang besar. Jadi dari dua kasus ini kita belajar bahwa software bukan hanya alat bantu, tapi juga faktor penentu keselamatan. Kita masuk ke dalam konteks Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya banyak yang juga tergolong safety critical. Contohnya, yang pertama ada ATCS atau Area Traffic Control System dan e-tilang milik kepolisian. Sistem ini mengatur lampu lalu lintas dan pelanggaran kendaraan. Kesalahan kecil seperti error pada sensor atau algoritma bisa menyebabkan kemacetan parah, bahkan kecelakaan. Selanjutnya ada INATEUS, yaitu Indonesia Tsunami Early Warning System milik BMKG. Sistem ini harus mampu memberikan peringatan dini dalam hitungan detik. Jika algoritmanya salah menghitung, masih yang sebelumnya. Jika algoritma salah menghitung atau data tidak terkirim tepat waktu, bisa menunda evakuasi dan menimbulkan korban jiwa. Jadi dari contoh yang bisa kita bayangkan, pengembangan software di sektor publik punya tanggung jawab etis yang sangat besar. Mereka tidak hanya menulis kode, tapi juga berkontribusi langsung terhadap keselamatan jutaan orang. Nah, di sini ada tantangan dan tanggung jawab etisnya, yaitu yang pertama resiko kesalahan sangat tinggi. Tidak ada ruang untuk bug dan kelalaian. Oleh karena itu, proses pengembangan harus mencakup pengujian berlapis dan serta audit kode yang ketat. Dan yang kedua, tekanan terhadap waktu dan biaya proyek seringkali membuat pengujian dikurangi. Inilah dilema etis terbesar antara memenuhi deadline dan menjamin keselamatan. Ada 3 prinsip dalam safety critical system, yaitu reliability atau keandalan. Sistem harus tetap berfungsi dengan benar bahkan dalam kondisi ekstrim. Yang kedua, redundansi. Sistem harus memiliki cadangan fungsi agar tetap berjalan meskipun ada bagian yang gagal. Oke. Next slide please, Gil. Nah, di sini kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu quality. Slide 12, Gil. Quality standar. Sekarang kita masuk ke quality standar dalam pengembangan perangkat lunak. Khususnya ada 2 standar yang sangat penting, yaitu ISO 9001 dan FMIA. Nah, bagian ini membahas bagaimana kedua pendekatan ini membantu menjaga mutu, keamanan, dan keandalan software, sehingga bisa mencegah kegagalan sistem sebelum benar-benar terjadi. Pertama kita bahas ISO 9001 atau ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang menekankan pada 2 hal utama. Yang pertama yaitu kepuasan pengguna, dan yang kedua yaitu peningkatan berkelanjutan. Artinya ISO 9001 tidak hanya menilai apakah software itu berfungsi atau tidak, tetapi memastikan bahwa proses pengembangannya berjalan konsisten, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Nah, dalam konteks pengembangan software, ISO 9001 berarti setiap tahap dalam software development, lifecycle,
mulai dari perencanaan, desain, pengkodean, pengujian, dan hingga pemeliharaannya harus memiliki dokumentasi dan prosedur yang jelas. Lalu harus ada audit berkala untuk menilai apakah sistem dan tim pengembang masih bekerja sesuai standar. Dengan kata lain, ISO 9001 menciptakan budaya kerja yang disiplin dan transparan. Tidak ada keputusan yang hanya berdasarkan insting, semuanya berdasarkan data, catatan, dan evaluasi. Nah, di Indonesia banyak sekali perusahaan besar sudah menerapkan standar ini seperti Telkom Sigma, Bank Mandiri Digital, dan lembaga keuangan lainnya yang memegang data sensitif tentang masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke FMEA atau Failure Model and Effect Analysis. Kalau di ISO 9001 kita fokus pada manajemen mutu secara menyeluruh. Masih slide sebelumnya tadi, Gil. FMEA lebih spesifik digunakan untuk menganalisis potensi kegagalan sistem sejak awal desain. FMEA membantu kita bisa menjawab 3 pertanyaan penting. Apa yang bisa salah pada sistem, lalu seberapa besar dampak yang terjadi, dan yang ketiga bagaimana cara mencegah atau mendeteksi kegagalan tersebut sebelum merugikan pengguna. Nah, di sini proses FMEA dilakukan secara sistematis. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, identifikasi potensi kegagalan pada setiap komponen software. Misalnya error login, kehilangan data, atau crash pada server. Yang kedua, nilai tingkat keparahan atau severity. Kemungkinan terjadinya occurrence dan kemampuan deteksi. Yang ketiga, menghitung risk priority atau skor gabungan dari 3 faktor tadi. Semakin tinggi RPN, semakin besar resiko yang harus ditangani. Contoh penerapan FMEA di Indonesia yaitu di sektor perbankan digital seperti BCA, BRI, dan FMEA digunakan untuk menganalisis potensi gangguan transaksi, misalnya resiko saldo atau transaksi gagal akibat beban server yang tinggi. Okay, next slide please. Slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke topik yaitu tanggung jawab etis seorang pengembangan perangkat lunak atau ethical responsibilities of software developers. Karena seorang pengembang software tidak hanya menulis kode untuk menjalankan program, tapi juga ikut menentukan bagaimana teknologi itu akan berdampak pada masyarakat. Satu baris kode bisa mengamankan data pribadi jutaan orang atau justru bisa menjadi celah kebocoran besar yang merugikan banyak pihak. Artinya setiap keputusan teknis yang diambil pengembang mengandung konsekuensi moral dan sosialnya. Di sini etika profesional dan dalam pengembangan software. Dalam dunia profesional ada 3 prinsip utama yang menjadi dasar etika bagi seorang pengembang perangkat lunak. Yang pertama ada do care atau prinsip kehati-hatian. Seorang pengembang wajib berhati-hati dalam setiap tahap desain, implementasi, dan pengujian software. Yang berarti memastikan kode tidak hanya berfungsi, tetapi juga aman, efisien, dan tidak membahayakan pengguna. Yang kedua yaitu honestly and transparency, yaitu kejujuran dan keterbukaan. Pengembang harus jujur tentang batas kemampuan sistem yang dibuat, tidak boleh melebih-lebihkan performa software hanya demi mendapatkan klien, investor, atau kontrak proyek. Selanjutnya ada accountability atau tanggung jawab. Di sini adalah prinsip yang paling berat karena pengembang harus siap menanggung jawab dampak dari software yang dibuatnya. Jika software menyebabkan kerugian publik, misalnya kebocoran data, pengembang tidak bisa lepas tangan begitu saja. Mereka harus ikut bertanggung jawab, memperbaiki kesalahan, dan memberikan transparansi kepada pengguna. Dalam konteks Indonesia, ada ketiga prinsip ini sangat relevan di Indonesia, di mana kita melihat banyak sistem digital yang terhubung langsung ke dalam kehidupan masyarakat. Contohnya dalam proyek e-government seperti iktp, peduli lindungi, dapodik, dan pengembang wajib menjamin bahwa data pribadi warga aman dan tidak bocor. Oke, next slide please. Nah, di sini kita
masuk ke dalam summary and discussion. Jadi pada inti dari bab ini adalah pengembangan perangkat lunak bukan hanya tentang menulis kode atau menciptakan fitur baru, tapi juga menjaga etika, tanggung jawab profesional, dan kepercayaan publik. Software juga yang berkualitas tinggi tidak hanya harus fungsional dan efisien, tetapi juga harus aman, dapat dipercaya, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Nah, kita sudah melihat bahwa kualitas software memiliki hubungan langsung dengan keamanan dan reputasi pengembang. Ketika software gagal, entah karena bug, kelalaian pengujian, dan pelanggaran keamanan, dampaknya bisa serius, mulai dari kerugian finansial, bocoran data, hingga hilangnya nyawa seperti pada sistem safety critical yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, next slide please. Nah, sekarang sebelum menutup bagian presentasi, saya ada beberapa pertanyaan diskusi yang dapat kita teman-teman ya, diskusikan. Pertanyaan ini bertujuan agar kita tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu melihat penerapan etika profesi dalam konteks nyata dunia teknologi. Ada pertanyaan pertama, yaitu apa tanggung jawab etis pengembangan saat software mereka menyebabkan kerugian publik? Nah, di sini kita sebagai profesional IT, kita memiliki kewajiban moral dan sosial untuk mengakui kesalahan, memperbaikinya secepat mungkin, dan memberikan transparansi kepada pengguna serta pihak yang terkait. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu, apa tanggung jawab etis pengembang saat software menyebabkan kerugian? Karena dokumentasi membantu memastikan setiap langkah pengujian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Tunggu bentar, izin menambahkan untuk yang jawab etis kedua atau soal kedua, yang apa tanggung jawab etis pengembangan saat software mereka menyebabkan kerugian publik. Nah, jadi pengembangan memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan setiap proses pengembangan dan pengujian software dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik. Nah, melalui dokumentasi Q&A atau quality assurance. Nah, jadi setiap langkah pengujian dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar ketika terjadi kesalahan atau bug yang berdampak pada publik, pengembangan dapat segera mengidentifikasi sumber masalah, memperbaikinya secara bertanggung jawab, serta mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Selain itu, dokumentasi yang baik juga menunjukkan komitmen profesional terhadap kualitas dan keselamatan pengguna. Mungkin cukup. Selanjutnya poin ketiga di sini mengenai bagaimana kebijakan Undang-Undang PDP mengubah cara software dikembangkan di Indonesia. Nah, Undang-Undang PDP ini membuat pengembangan wajib menerapkan prinsip privacy by design, yaitu melindungi data pengguna sejak tahap rancangan softwarenya. Nah, sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa pengembangan software bukan sekedar pekerjaan teknis, tetapi juga mencerminkan nilai etika dan profesionalisme. Setiap tahap dalam proses pengembangan membawa tanggung jawab moral, mulai dari perencanaan yang jujur, pengujian yang hati-hati, hingga pemeliharaan yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 33